Selamat malam Sobat Cengkir Gading. Halo. Kali ini kita akan membahas temanya horor. Horor ya? Hari ini? Betul. Betul ya? Karena pas banget nih malam Jumat. Oke, iya ya. Jadi pas banget untuk konsep buat hari ini. Pertama kali kita ngebahas tentang horor. Yes, Iya. betul. Jadi gue pengen sih Cengkir Gading ini menjadi tempat buat sharing-sharing juga sih Bang. Oh gitu ya? Iya. Iya benar. Iya buat teman-teman barangkali nanti ke depannya ada yang mau sharing-sharing entah selain horor, silakan bisa datang ke sini komunikasi ke kita dan nanti kita jadikan narasumber. Narasumber, benar sekali. Iya. Kalian juga jangan lupanya juga mampir-mampir juga ke Cengkir Gading ya guys ya. Betul. Biar kita bisa nikmati sambil nongkrong-nongkrong bareng, sambil nyanyi-nyanyi bareng juga bisa kan ya Bang ya. Iya. Gitu. Oke. Dan kali ini karena temanya horor. Iya, benar. Ada satu pertanyaan. Sebelumnya Abang percaya hal gaib? Kalau percaya hal gaib, dunia ini kan menurut saya ya, menurut gue itu dunia ini kan ada ibaratnya kalau dalam agamanya itu ada dua lah ibaratnya, dunia gaib sama dunia nyata. Betul. Jadi kalau menurut gue percaya. Oke. Kalau menurut lu gimana? Gue percaya juga sih. Percaya juga ya, percaya juga ya. Percaya. Hal-hal mistis. Tapi ya kalau menurut gue hal mistis apa yang pernah lo lakuin juga sekarang? Kalau hal mistis yang pernah gue rasakan itu, gue pernah hilang duit sih. Oh, pernah hilang duit, iya. Gitu ya. Jadi ibaratnya lagi di rumah gitu kan? Betul. Di rumah atau lagi di mana? Lagi di rumah. Lagi di rumah. Gitu. Jadi waktu itu nyimpen duit di amplop. Nah, terus kemudian kita pergi keluar kota dan waktu balik itu si duitnya ini nggak ada, lenyap gitu aja. Betul. Wah, itu hal mistis. Kalian juga pernah kayak gitu nggak guys? Coba deh di komen di kolom komentar, coba dikasih tahu hal-hal mistis seperti apa, sama nggak seperti ini. Tapi kalau menurut gue itu kejadian emang ya walau alam ya, mungkin ada, kalau kata orang-orang sekarang ada tuyul atau kayak ada hal-hal gaib yang lain. Kalau ada yang bilang ada yang babi ngepet, gitu kan ya. Kalau menurut gue sih karena gue masih berpikir dengan logika. Iya, jadi hal-hal gaib itu gue percaya. Cuman awalnya gue sempat berpikir mungkin gue lupa nyimpen atau kepake buat apa. Tapi jadi berpikir positif aja lah ya, benar sekali ya. Jadi jangan pernah terpengaruh sama hal-hal mistis banget gitu ya. Jadi kira positif aja. Betul. Kalau menurut gue juga punya hal gaibnya itu ibaratnya lo percaya sama ini nggak, sama deja vu? Percaya juga sama deja vu. Jadi hal deja vu-nya itu gue juga pernah sering banget gue ngelakuin hal deja vu itu seperti itu. Jadi yang gue lakuin di mimpi ini nih, mimpi sekarang seandainya gue tidur 3 hari atau 2 hari yang lalu, 2 hari yang akan datang terjadi, percaya tuh seperti itu gue juga. Dan contohnya pernah apa? Contohnya seperti gimana nih? Gue ketemu sama seseorang, seorang kayak gimana ya, kayak seorang kayak bentuknya kayak ustadz atau kayak kiai ya, anak sekarang tuh bilang seperti itu ya. Itu menurut gua seperti kayak gimana ya, tapi mukanya kurang jelas. Iya. Menurut gue itu mukanya kurang jelas, tapi sekilas tuh kayak pernah banget gue lihat. Sekilas di dalam mimpi itu ya. Entah kenapa gue datengin ke suatu tempat, ke daerah gunung lah. Gunung itu kayak ibaratnya gue pernah trekking itu ke gunung. Ya gue nggak bisa sebutin lah gunungnya itu ya. Daerah gunung itu. Tapi anehnya hal yang di mimpi gue itu, gue ketemu sama itu kayak semacam gue sebut aki-aki lah. Iya, sebut kayak aki-aki gitu ya. Dia pernah nyampein sesuatu sama gue itu. Kalau nggak salah gue masih ingatnya itu dia dengan ngomong bahasa Sunda ya. Bahasa Sundanya itu dia pernah nyebutin gue, hati-hati Jang katanya. Kalau mau apa-apa harus dengan sopan, ya kan. Terus harus
gimana ya, gue juga suka lupa sih kadang-kadang juga. Iya, ini namanya juga hal-hal yang kayak di mimpi tapi terbawa nyata ya. Betul. Seperti itu ya. Ya seperti itulah pokoknya, intinya hati-hati di situ. Terus ada, tapi anehnya gue dikasih sesuatu benda. Kok bisa bang? Anehnya itu gue dikasih sesuatu benda. Bendanya itu masih ada lah sampai sekarang. Gue nggak bisa nyebutinnya bendanya seperti apa ya. Pokoknya benda sesuatunya itulah. Kalau menurut kata guru spiritual gue nih, gue punya guru spiritual nih guys, gue kasih tahu nih. Ya. Itu titipan. Titipan, sesuatu barang kalau dikasih itu dititipin harus dijaga. Oke. Seperti itulah kalau hal mistis. Gue sebenarnya tuh banyak hal mistis tuh sesuatu di hidup gue ya, karena gue udah pernah ngerasain sesuatu, ngerasain didatengin roh-roh lah kayak gitu kan. Tapi karena gue yakin aja lah sama Allah ya. Allah itu kan mau pelindung ya kan. Betul. Ya. Jadi ya gimana ya, menurut gue manusia itu lebih sempurna daripada setan lah menurut gue seperti itu. Jadi insya Allah gue berani, insya Allah itu aja. Ya guys, hal yang apa aja yang pernah lo lakuin di sini kirim ke komentar aja kali. Betul, ya, benar ya. Betul. Terus gimana lagi tuh? Menurut gue kalau hal apa aja yang seperti lo dapet juga? Kalau gue sih dulu gue punya kakak perempuan. Iya. Jadi kakak perempuan ini dia pernah kesurupan. Oh gitu. Ya. Kesurupan. Kalau nggak salah zaman gue SMP deh. SMP udah lama banget ya. Tiba-tiba teriak-teriak di kamar itu kan. Terus gue samperin. Kenapa lo? Wah gitu teriak-teriak. Wah gue pikir nih stres apa gimana gitu kan. Karena kan dulu mikirnya masih secara logika lah. Masih secara logika, benar. Udah gitu gue bilang sama nyokap, Bu, kenapa sih teteh? Coba lihat. Lah, langsung biasalah dibacainnya ayat-ayat Al-Quran seperti itu. Kemudian makin menjerit tuh. Ketika kita bacaan misalkan surat Al-Ikhlas, surat An-Nas, Al-Falaq gitu kan. Terus gimana? Makin panas dan setelah kejadian itu si jinnya ini dia nggak mau keluar gitu ya, nggak mau keluar dan dia juga semakin berteriak. Terus ada sesuatu nggak yang diucapin gitu sama jinnya tersebut gitu? Kalau yang diucapin sih nggak ada deh, seingat gue nggak ada. Cuman dia cuman teriak-teriak nggak jelas. Teriak-teriak nggak jelas aja ya. Tuh. Cuman dari situ gue mulai yakin nih, oh ternyata hal gaib itu memang ada. Gitu. Iya sih. Kalau menurut gue kalau dulu tuh ada padepokan lah, gue sebutnya padepokan lah dulu ya. Sering juga kedatangan seperti itu, kesurupan gitu, terus juga dilakuin seperti itu tadi, baca surat-surat seperti itu. Tapi kalau menurut gue ya percaya baca surat-surat juga pasti keluar, tapi tergantung dari jinnya. Kan ada yang jin Islam, ada yang jin kafir, kan ada yang jin muslim ya, itu maksudnya. Tapi pernah gue ngelakuin kayak gitu kesurupan, tapi jinnya lebih pinter. Gimana itu bang? Gimana itu? Jinnya lebih pinter nih, gue baca ini dia lebih jago lagi. Katanya pas gue tanya itu jin muslim, alhamdulillah, insya Allah ya. Kalau jin itu kan ibaratnya kita datang ke masjid, ya kan? Ada masjid pasti ada jin muslimnya di dalam ya kan, betul kan ya? Pasti ada ya. Iya, makanya sesuatu di dunia ini kan nggak bisa ada dua dunia lah kan, gue ya kan. Ada dunia goib, ada dunia ini, terus ada dunia spiritualnya juga kan. Kalau menurut lo pernah nggak dapat sesuatu benda gitu dari apa gitu waktu jalan, atau pernah ngelihat orang gitu, punya ngelihat temen atau keluarga atau gitu, gimana? Pernah? Kalau gue sih pernah dengar dari cerita temen. Jadi teman gue waktu itu tinggal di rumah saudaranya di daerah Bogor. Bogor itu. Jadi rumahnya itu memang besar, luas, dan dia di situ tinggal sendiri.
Jadi ceritanya karena dia kerja di Jakarta, mau efisiensi gitu kan, supaya mengirit biaya lah gitu. Dan dia ditawarkan untuk tinggal di rumah saudaranya di daerah Bogor. Di daerah Bogor. Rumahnya besar gitu kan. Besar ya Bogor ya. Nah, cuman ketika malam pertama sih dia agak ragu. Oh, ragu kenapa tuh? Beda bang suasananya. Oh, suasananya. Karena kan rumahnya rumah kosong. Oke, mencekam gitu ya. Iya, gitu. Dan gue juga bisa merasakan gimana menjadi dia gitu. Dan gue kalau jadi dia juga mungkin akan mengalami hal ketakutan yang sama. Oke, ya benar. Terus? Nah, sampai akhirnya beberapa hari kemudian ketika dia tidur, dia di dalam mimpinya itu dibawa oleh sekelompok, ya kita bilang jin. Suara apa tuh? Iya, terus ini mencekam juga nih guys. Ceritanya di sini suasananya pas banget nih malam Jumat. Pertama kali ini. Kita pertama kali mengadain podcast di Cingkir Gading ini hari pertama loh guys. Betul. Jadi jangan sampai lupa nonton ya. Terus ketika dia mau dibawa ke suatu alam gitu kan, beda alam lah gitu kan. Iya, percaya, tahu. Dia mau bangun itu agak susah bang. Kayak kalau bahasa erup-erup. Iya, bahasa harus sekarang erup-erup. Cuman gue bisa merasakan ketika dia bilang saat itu gue mau dibawa ke suatu alam yang berbeda. Wah, gila itu kalau memang beneran terjadi ya. Nggak tahu lah gimana gitu kan. Untungnya dia bangun sih. Oh, itu kalau menurut gua pernah belajar, itu rogo sukmonya dibawa. Rogo kita kan dalam sukmanya itu. Kalau menurut gue yang belajar ya, mungkin gue belajar nih, rogo kita tuh dibawa. Jadi gitu. Jadi ntar ada yang bisa balik, ada yang enggak. Seperti itu. Nah, terus gimana? Nah, setelah itu dia bangun, dia langsung mandi, dan dia cari kosan. Dia nggak berani lagi tidur di situ. Tinggal di situ ya. Jadi dia mau nyari aman lah aja. Betul. Gitu. Dan memang hal gaib ini nggak bisa kita sepelekan juga sih bang. Menurut gue ya. Benar. Memang kita ya kita harus yakin sih bahwa hal gaib ini ada. Tapi di satu sisi juga kita tidak bisa menyepelekan gitu. Kita harus punya ilmu. Gimana caranya supaya tidak diganggu atau gimana, atau cara menyikapinya ketika diganggu atau gimana kan. Benar. Gitu. Seperti itu. Tapi kalau menurut lu berani gak? Harus berani dong. Harus berani. Walaupun merinding. Ya semuanya juga harus berani ya. Karena kita aku yakin aja kan yang di atas ya. Harus berani ya guys semuanya. Ya berarti kalau seandainya punya temen kan itu tadi di Bogor ya. Di Bogor ya tadi itu. Dia hal mistisnya itu luar biasa sih emang sih. Setiap rumah itu kalau rumahnya kosong lebih dari 3 bulan tuh kalau menurut saya ya. Menurut gue itu pasti ada tempat. Jangan 3 bulan bang. Berapa tuh? 3 hari juga udah merinding. 3 hari juga. Iya, kalau pasti awalnya udah beda. Iya, benar. Awalnya beda. Iya, seperti yang lain juga kalau seandainya datang ke suatu tempat kayak ke gunung, kayak ke laut, kayak ke hutan, itu hati-hati juga ya guys ya. Jangan sampai kita sembarangan kalau berbicara ya kan. Iya. Jangan sentral. Nah, harus kalau kata orang Jawanya ada tata kromonya lah. Betul. Ya. Kalau kata orang Sundanya gimana? Apa tadi kata? Jangan sopan lah ibaratnya. Iya, harus ada sopan santunnya. Betul. Benar ya, seperti itu. Ya menghargai tempat di mana kita berpijak, disitulah kita berjunjung. Apa kata pepatah ya kan? Jadi kita berpijak jadi kita junjung ya. Iya. Aduh, gimana konsepnya lagi? Gitu guys. Jadi jangan sampai menyepelekan hal-hal sesuatu yang mistis ya guys. Ya. Jadi harus percaya dunia lain, harus percaya dunia gaib. Betul. Ya. Jadi kalau menurut gue tuh di hari malam Jumat ini, kalau menurut gue sih nggak sakral. Menurut gue ya, hari Jumat ini tuh bener nggak sakral sebenarnya. Iya. Terus menurut lu gimana?
Kalau malam Jumat itu menurut gue sih gak sakral, menurut biasa gue aja. Iya, biasa cuman aja. Karena sudah tradisi kali Bang Tradisi ya, mungkin ya tradisi zaman-zaman dulu ya. Mungkin betul. kalau gue yang paling takut itu menurut gue tuh gue paling takut itu malam Selasa. Kenapa malam Selasa Bang? Kalau kata guru gue tuh ya, guru spiritual gue itu malam Selasa itu malamnya santet. Iya. Lu percaya telu kan? Percaya. Iya. Pernah ngerasain? Santet? Iya. Kalau ngerasain sih alhamdulillah enggak. Maksudnya dari temen atau dari apa, pernah ngeliat atau gimana? Kalau ngelihat pernah. Telu ya. Pernah ya. Kayak semacam yang katanya ada api, itu sebenarnya sih bukan. Itu Banaspati. Oh, Banaspati. Itu kan Banaspati yang kayak api gitu. Bola api. Nah, itu sebenarnya Banaspati bukan santet. Kalau santet itu langsung masuk. Iya. So, nggak ada sinar-sinar itu tuh nggak ada. Kalau menurut saya ya guys ya. Iya. Kalau menurut keyakinan yang lain tuh nggak tahu juga kan ya. Iya. Kalau menurut saya itu seperti itu. Pernah lihat tapi? Kalau pernah ngeliat sih enggak. Cuman gue pernah ngelihat orang kena santet. Oh gitu. Iya. Kira-kira ada pernah yang benda yang dikeluarin itu seperti apa? Kalau benda dikeluarin sih enggak. Cuman dia percaya kan? Percayalah, harus lah ya kan. Karena di Indonesia itu ya serba spiritual, serba apa tuh banyak tuh. Betul. Bener ya. Betul. Kalau Indonesia. Ya kalau hari itu yang gue takutin itu malam Selasa. Hari Senin tuh malam Selasa. Itu yang paling gue takutin. Kalau menurut tradisi kan malam Jumat ya kan? Iya. Kadang-kadang setan-setan pada ngumpul atau gimana, gue nggak percaya. Kalau gue paling takut malam Senin. Senin sepi dong berarti Cengkir Gading nih. Iya betul. Cengkir Gading sepi ya. Jadi malam besoknya pada gawe soalnya. Benar sekali. Itu malam Senin itu bukannya horor ya guys. Kalau emang itu emang kenyataan itu ya. Emang kenyataan di sini Cengkir Gading itu sepi. Jadi malam Senin ya. Tapi insya Allah kalau seandainya ada podcast kita bisa rame juga di sini guys ya. Iya betul. Iya. Kalian juga kalau ada cerita-cerita misteri bisa datang ke sini. Kita podcast bareng sama Kang Rijal, sama saya juga. Jadi bisa kumpul bareng kita ya Bang ya. Betul. Kita kumpul santai aja. Kumpul santai kita ngobrol, kita atau ada cerita lain selain horor boleh. Benar. Punya pengalaman apa? Benar gitu sekali, benar. Hal-hal apa gitu ya. Betul. Jadi bisa saling sharing, bisa saling apa gini. Iya. Jadi jangan usah takut, nggak usah malu. Jadi santai aja kita santai gitu ya, nggak usah sambil enjoy aja ya. Yes. Betul. Oke. Ya kita kembali ke topik lagi yang horor. Mulai ke topik lagi. Kita minum dulu guys ya. Bismillah. Kalau menurut Bang Chandra nih, Bang Chandra kan di sini udah lama ya? Udah lama banget. Udah lama. Dari lahir mungkin udah di sini. Enggak dilahir juga kali ya. Oh enggak lahir juga. Mungkin ada satu tempat yang memang menurut Bang Chandra ini yang sampai saat ini dianggap horor. Tempat tinggi di daerah sini. Dekat Cengkir Gading lah misalnya. Pondok Melati. Ya. Kalau masalah itu horor tuh di daerah sini tuh banyak sih. Banyak ya. Tapi yang paling dispiritualkan ada makam kan di sini. Di mana? Di belakang. Belakang mana? Oh. Iya, tahu. Iya, tahu. Itu kan dulu katanya spiritual mistis, tapi kalau buat gue sih itu biasa aja sih. Bukan biasa aja, bukan merasa gue sombong, biasa aja, bukan. Maksudnya karena gimana ya, percaya aja lah. Percaya karena emang mistis itu kan ada kan, spiritual itu kan juga ada kan. Jadi ya gue tuh biasa aja. Ya itu yang ada di makam samping parkiran tuh. Iya di situ. Itu gue biasa aja. Tapi kalau daerah-daerah sini sebenarnya tuh banyak. Kalau disebutin satu-satu, tapi karena udah jadi, ada yang udah jadi rumah, ada yang udah jadi gedung. Kalau dibilang horor lagi ya nggak tahu lah, makanya bingung juga ya. Kalau menurut Kang Rijal di sini ada? Kalau di sini menurut gue ya ada. Ada lah pasti ada ya pasti. Tapi ya cuman ya tidak sampai mengganggu. Jangan sih. sampai. Iya, kalau bisa gitu. Jangan sampai. Ntar gue pindah lagi. Janganlah, iya benar. Mulai gue tuh bilang jangan. Di sini kalau seandainya daerah tempat ya di sini di mana ya? Itu sebenarnya sih cerita dulu banget itu dulu, entah itu benar atau entah itu enggak. Ada makam Belanda.
di dalam. Oh. Iya, di dalamnya. Tapi katanya ada noni Belandanya di situ. Karena orang-orang dulu ya, dulu banget itu yang pernah kerja di situ pernah ditampakin. Tapi dulu ya, tapi entah itu mitos atau enggaknya gue kurang tahu ya. Itu cerita burung lah dari orang ke orang lagi seperti itu. Ada makam Belanda, terus ditampakin di belakang tuh ada noni Belanda. Orang sering banget ngumpul gitu. Cantik, orangnya cantik banget. Cantik banget, putih, cantik. Ya kayak biasa kayak orang Belanda gitu gimana sih? Dia pakai topi, pakai ini, bawa payung. Nah, seperti itu. Pernah ketemu kayak gitu? Pernah. Iya. Tapi di dunia nyata. Iya. Kalau di dunia nyata itu di Kota Tua banyak. Sambil bisa minta foto ya kan? Iya, benar. Kalau menurut saya orang yang nggak percaya ya, yang nggak percaya sama noni Belanda. Kalau saya percaya. Berarti kan percaya. Ya, kalau noni Belanda sih percaya, cuman kan dia perwujudan dari jin. Emang jin itu semua. Dia menyerupai noni aja gitu kan. Tapi kalau menurut saya itu kenapa tuh? Kalau guys di sini ada sesuatu suara bunyi-bunyi gitu guys ya. Jadi kita enjoy aja. Kita balik lagi ke topik ya. Salah noni Belanda itu kalau orang-orang yang katanya banyak sering lihat di YouTube ya kan, sering ketemu di YouTube atau ngeliat dari konten-konten kreator yang lain lah ya, konten-konten kreator yang masuk ke dunia mistis kayak gitu. Kalau menurut saya mau baik sih. Baik ya. Kalau karena saya udah pernah ketemu. Terus dikasih duit. Oh, bukan itu kalau seandainya konten kreator pakai baju noni Belanda ngasih duit itu ya, itu kayak uang kaget lah. Iya. Itu kalau menurut saya pernah ketemu dari semua hal-hal mistisnya itu saya udah pernah. Kuntilanak saya udah pernah ketemu. Aduh, ngeri Bang. Itu udah pernah ketemu. Pocong saya udah pernah ketemu. Itu paling serem kalau menurut saya itu pocong sama kuntilanak merah. Pernah dengar gak kuntilanak merah? Ya pernah Bang. Pernah dengar kan? Pasti pernah. Iya. Itu kalau kata guru saya, kuntilanak merah itu dia meninggal dalam keadaan dendam. Iya, dalam keadaan dendam. Jadi jubahnya itu ibarat kalau seragamnya itu berwarna merah. Jadi penuh dendam, penuh ambisi, penuh segala macam. Jadi ya kalau seandainya ketemu sama dia tuh kalau gua harap itu mundur. Jangan sampai bilang Zalik ketemu yang itu merah. Mendingan yang ketemu yang putih lah. Mending gak dua-duanya kalau gue ya. Gak ada duanya. Iya, kalau saya tuh dulu pernah sama guru saya itu pernah dibawa ke suatu tempat. Tahu kilometer 95 di Cipularang? Tahu. Saya pernah ke situ. Pernah diuji nyali sama guru saya, sama beliau. Katanya Mas di sini aja, ditunggu di sini. Rupanya yang saya temuin di situ ada jin besar tinggi. Kalau dibilang genderuwo bukan nih, bukan, ini kayak siluman. Kayak siluman itu besar tinggi banget, saya nggak bisa ngeliat, kira-kira ada 5 meteran tingginya, seperti itu besar. Terus matanya merah, giginya saling. Kalau dibilang genderuwo tuh bukan ya guys ya, itu bukan ya. Kalau menurut saya itu siluman. Kalau kata guru saya juga itu siluman. Terus saya melihat kuntilanak merah. Waduh. Kan makanya kan kalau kalian pernah berkunjung ke kilometer 95 Cipularang, pasti pernah ada kejadian kayak gimana gitu kan ya. Itu benar. Karena kalau seandainya kan nggak semuanya di daerah tempat di gunung itu ada jin yang jahat, ada jin yang baik. Nah, kalau jin yang baik itu melindungi. Ya kan, melindungi orangnya itu seandainya yang ada di tempat itu yang sopan santun, harus dikasih tahu. Ada juga yang ada juga yang seperti jin jahatnya itu ya seperti sebenarnya sih kejadian itu yang sering supir tabrak di kilometer itu, kejadian kecelakaan itu kan ada yang melintas. Banyak yang dari saksi mata dari sana, yang saya bertanya sama saksi mata dari sana, mobil melintas, ada yang melihat. Kadang-kadang ada yang melintas kencang,
di belakang ada orang. Waduh, ngeri juga. Jadi kita sambil nyetir nih. Iya. Di belakang pas ngeliat dari kaca spion tengah. Ada orang di belakang. Jadi kan kaget, jadi ngebanting setir seperti itu. Jadi kejadian kilometer 95 itu yang saya tanggap itu silumannya ada. Kuntilanak merahnya ada. Pocong yang saya lihat itu pocong. Kalau menurut Kang Rizal, pocong itu bentuknya seperti apa? Iya. Iya, pocong. Ya orang yang dikapanin. Mukanya. Wah, kalau mukanya mungkin nggak kebayang dah seremnya kayak gimana. Yang saya udah pernah lihat ya. Yang saya udah pernah lihat mukanya itu gosong. Gosong, tengkorak, mata merah. Itu seperti itu. Yang saya udah temuin. Dia kalau jalan zigzag. Bukan jalan sih, maksudnya lompat ya. Lompat itu zigzag. Seperti itu yang saya temuin. Jadi kalau kita jalan jangan sampai lurus, itu ikutin jalan dia aja. Seperti itu zigzag. Jadi saya ada yang pernah ketemu pocong kecil banget, imut banget, kecil kalau menurut saya. Tapi itu rupanya korban dari kecelakaan. Iya. Terus ada anak sebaya remaja lah, perempuan remaja hancur setengah. Saya udah pernah ketemu kayak gitu. Bukannya saya bercerita atau gimana kayak emang udah pernah kejadian. Terus hal yang kedua, saya pernah diajak ke daerah Bogor. Di sebuah gunung. Ada curugnya kan. Setiap gunung itu ada curugnya kan. Saya pernah dites di situ, rupanya ada di sebuah curugnya saya nggak bisa ngasih tahu ya. Dari daerah posisinya di mana dan gunungnya juga nggak bisa ngasih tahu. Saya berendam di situ. Berendam di situ. Ibaratnya kalau kata guru saya kumkum lah. Kumkum. Iya. Nah, ada berendam di air terjun. Air terjun kan jatuh gitu. Saya sambil bersila. Bersila begini. Segini. Sebenarnya kan air terjunnya tuh pendek ya. Pendek. Jadi pas kalau saya lagi sila segini. Masih bisa nafas. Masih bisa nafas segini. Tapi cuma dinginnya nggak kuat saya dinginnya ya. Segini saya melihat buaya lewat. Buaya putih. Buaya putih sekitar segini lah guys nih, segini. Putih lewat. Ada ular juga, ada ular besar banget. Itu benar-benar nyata. Kalau kata guru saya, nggak usah takut. Itu penghuni situ. Nggak ngeganggu, nggak apa. Itu kalau menurut dia, kalau dibilang siluman bukan, dibilang jin bukan, berarti gimana ya? Jin bukan, siluman bukan, kayak perwujudan lah. Perwujudan ini seperti perwujudan orang-orang dulu. Ya, seperti itu. Jadi pas sudah gitu ada yang ditampakin seperti itu. Terus saya pas bangun, saya merem, pas saya melek, saya ngeliat sesuatu. Lontong tahu lontong lah ya, tahu lah ya. Lontong warna putih lah, ya seperti itu. Yang saya bilangin tadi yang wujudnya seperti itu, hitam. Nah kalau itu, kalau menurut saya, bohong kalau saya nggak takut mau bohong ya kan, namanya juga manusia ya. Nah karena saya fokus disuruh sama guru saya seperti itu, jadi ya nggak bisa takabur lah. Saya nggak bisa kabur, maksudnya nggak bisa kabur. Jadi sambil saya fokus, saya nggak bisa kabur, melihat itu, saya merem, pas saya melek lagi banyak kan. Waduh. Banyak, bukan cuma satu. Kalau gue ada di situ udah kabur, Bang. Kalau masalah kabur kan sebenarnya sih gue takut ya. Bohong lah kalau manusia nggak takut ya. Mungkin kalau cuma satu dua nggak masalah ya. Bukan saya tak kabur atau gimana, bukan 1 2 nggak masalah. Banyak. Waduh. Itu saya pokoknya hal-hal. Nah, nih kalau percaya nggak burung bunyi seperti itu? Kalau kata orang dulu, kalau ada burung bunyi suatu tempat singgah di tempat itu, ada yang meninggal katanya kan. Percaya nggak seperti itu? Kalau itu sih mitos ya atau gimana? Gue sih masih belum bisa. Masih belum bisa menentukan ya. Tapi saya juga
Oh, sama-sama sih, saya juga masih belum bisa menentukan kalau masalah kalian dengerin bunyi yang tweet gitu ya malam-malam ya itu. Tulis di kolom komentar kalian percaya nggak seperti itu ya. Kita balik lagi ke topiknya lagi. Pokoknya semua hal mistis saya udah pernah rasain kan. Dari saya ke hutan, dari saya ke laut, dari saya ke gunung, itu udah pernah semua. Udah pernah saya lakuin semua tes. Tapi yang menurut saya yang bikin saya takut itu, saya pernah uji nyali di tragedi Bintaro. Pernah tahu kan tragedi Bintaro tahun 87 itu? Gue pernah dengar ceritanya. 87 tragedi Bintaro. Kan ada kayak bukan bengkel sih, pembuangan kereta. Itu yang saya pernah uji nyali di situ kan. Itu kalau dibilang takut banget kan, saya demi Allah saya takut banget. Itu suasananya emang itu mencekamnya luar biasa. Kalau suara orang manggil ada lah pasti. Yang paling saya takutin itu bentuk jinnya atau kuntilanaknya itu. Biasanya kan orang kuntilanak ngeliatnya sekilas kelihatan. Ini begini kan, jalan sambil ngerangkak. Ngeri juga bang. Seperti itu. Itu saya pernah. Bohong kalau saya nggak kabur. Itu saya kabur. Beneran itu saya kabur. Karena di ngerangkak begitu sambil ngejar kan. Ngejar itu. Tapi pas lagi ngejar saya ngerinya, takutnya kan di apa-apain kan. Rupanya pas lagi dikejar dia ngilang. Seperti itu kan. Karena saya udah segala macam, saya udah ngeliat bentuk segala macam. Kalau menurut kata teman saya atau kata guru sayanya itu kuntilanak juga kan. Tapi sejenisnya kayak jenis beda seperti itu guys. Seperti itu. Spirit, segala macam. Kalau bentuk jinnya juga itu menurut saya itu tempat paling angker. Menurut saya juga paling angker, paling serem di daerah Bintaro. Ya mungkin penonton kalau misalkan ada pernah berkunjung ke suatu tempat yang menurut kalian serem, benar. Boleh tulis di komentar ya. Komentar ya, benar ya. Jadi ntar kalau seandainya ini podcast kita rame, kita datengin suatu tempat. Gimana ya kan? Boleh dah. Datengin suatu tempat, kita tes, kita ngelihat sesuatu. Kalau seandainya ada di daerah Bekasi, bukan daerah Bekasi, daerah Pondok Melati. Daerah Pondok Melati. Kalau ada suatu tempat yang menurut warga sih itu kurang nyaman atau bukan dibilang serem lah, kurang nyaman lah. Kalau kurang nyaman, gimana, boleh tulis di kolom komentar. Nanti kita bisa sharing, kita bisa datangin tempatnya, kita ngetes ya kan ya. Insya Allah ya kan ya, seandainya kita ngetes. Oke, kita kembali lagi. Yang tadi, kenapa nggak nengok ke belakangnya kan? Ya mungkin karena durasi nih bang. Durasi ya? Iya. Karena ini kan kita podcast pertama. Podcast pertama. Iya. Jadi mungkin ya bisa dicukupkan sampai di sini aja ya kan ya. Walaupun ya ini karena podcast pertama ya. Jadi ceritanya kalau misalkan banyak kesana kesini ya mohon maaf. Iya mohon maaf karena kita pertama kali dan udah ini gitu juga kita belum ada narasumber nih. Betul. Dan kita tadi dadakan. Kita nggak pakai skrip, nggak pakai ya langsung aja. Gitu ya, iya. Lagi pula juga kalau seandainya narasumber yang pengen kesini tuh gimana tuh Kang? Ya nggak apa-apa. Nanti tinggal kontak aja kan silakan di follow dulu TikTok sama Instagramnya. Di situ kan ada kontak gue juga di situ. Iya benar. Gitu. Jadi kalian kalau pengen menceritakan atau mau sharing di sini. Tidak hanya horor ya. Benar. Jadi mau curhat juga boleh. Boleh. Curhat boleh ya. Boleh. Jadi ibarat curhat-curhat kalau ada Bang Chandra nanti jadi bisa kita kondisikan. Bisa kita kondisikan di sini guys ya. Jadi jangan sampai lupa di follow, di subscribe, di share, jangan lupa loncengnya. Iya. Oke guys, kita sampai di sini dulu aja ya karena emang udah waktu durasi ya? Iya, durasinya betul. Juga, jadi mohon maaf kalau ada kesalahpahaman atau kesalah kata-kata yang kurang berkenan ya kan? Kurang berkenan di hati karena kita masih baru nih konsepnya nih. Kita baru belajar, jadi ya mohon maaf. Udah kita sampai sini aja Kang ya? Iya. Oke. Semoga menghibur. Semoga menghibur. Sobat Cengkir Gading. Terima kasih. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.